adalah kesempatan di mana kita terus bergerak maju, ya. Bukannya berhenti atau diam di tempat, atau apalagi mundur, tapi maju. Nah, maaf kalau ada back sound atau suara-suara sumbang ya. Karena situasi uh, di sini memang dekat jalan besar, tapi memang tidak begitu ramai juga ya. Kendaraan satu-satu melintas. Nah, kita masuk saja pada materi kita, tapi saya rindu kita berdoa lagi, memohonkan hikmat Tuhan bagi kita sekalian. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau memperjumpakan kami lagi. Kami yang merupakan bagian daripada anak-anakmu pemuridan, di mana kami dipanggil untuk menjangkau jiwa, melayani jiwa-jiwa, dan membawanya kepadamu sehingga kami semua yang terhisap dalam pelayanan pemuridan ini, yang di dalamnya ada pelayanan kelompok kecil, kami pun bertumbuh dan kami bisa pada akhirnya menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, sertailah pertemuan kami di sore hari ini. Seberapapun kami yang hadir, kami percaya Roh Kudus sanggup memberikan pengajaran bagi kami sekalipun cara kami berjauhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, seperti tema yang disampaikan kepada saya, mari kita membuka bersama-sama ya, di Roma pasal yang ke-12 ayat 11. Roma yang pasal yang ke-12 ayat 11. Nah, kalau sudah dapat teman-teman, mari kita baca ayat ini. Cuma satu ayat ya, kita baca bersama-sama secara serentak. Roma 12 ayat 11, 1-2 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Sampai sebatas itu ya. Singkat, padat, dan jelas. Nah, Sixlas menyampaikan temanya adalah bagaimana imun kakak di tengah pandemi COVID-19 sekarang ya. Nah, teman-teman, kita sungguh bersyukur sebenarnya ada teknologi yang bisa mempersatukan atau mempertemukan kita ya di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Sekalipun memang tetap ada saja yang kurang, tetapi kita harus melihat sesuatu yang baik daripada apa yang sedang terjadi itu, begitu ya. Termasuk juga situasi sekarang ini. Nah, bagaimana imun kakak di tengah pandemi? Nah, tentu ini menjadi satu evaluasi juga, dan banyak pelayanan-pelayanan termasuk perkantas di dalamnya melakukan suatu riset ya, suatu penelitian ya, yang ingin mencari tahu pengaruh daripada pandemi COVID-19 ini terhadap pertumbuhan iman Kristen, begitu ya, terhadap pertumbuhan iman Kristen seseorang. Nah, ada yang sudah mengeluarkan hasil riset atau kajian-kajiannya, begitu ya. Nah, tapi ada juga yang sementara. Nah, di sini kita melihat sebenarnya ketika kita membaca ayat ini, khususnya ayat 11, paling tidak ada 3 poin ya. Ada 3 poin yang mendasari kalimat di ayat 11 ini ya, itu menjadi kalimat nasihat yang sangat singkat ya. Sehingga kita tidak hanya sekedar mengartikannya kata per kata begitu ya. Tapi saya pikir ayat 11 ini tidak sedang berdiri sendiri ya, tetapi dia saling mempengaruhi, kait mengait ya, masih ada hubungannya dengan ayat-ayat atau pasal sebelumnya begitu. Sehingga memang di
perikop ini, ya, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberi judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Jadi nasihat, kalau bicara nasihat berarti ada poin-poin, ya, ada daftar-daftar yang harus kita ikuti, begitu. Nah, tapi sebelumnya saya bilang tadi, yang mendasari nasihat-nasihat ini kurang lebih ada 3 yang harus kita ingat, ya. Yang pertama adalah kita harus ingat dan kita harus tahu bahwa ketika Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kerajananmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Poin yang pertama, ya, yang mendasari ayat ini adalah bahwa kondisi umat waktu itu, ya, berada dalam lahir baru atau dinamakan sudah lahir baru. Kondisi jemaat waktu itu ketika Paulus menulis surat ini, mereka baru saja menerima anugerah Allah, ya. Jadi poin anugerah Allah ini adalah poin yang sangat penting, ya, ketika kita akan membahas ayat 11. Kenapa? Karena kalau kita hanya membaca janganlah hendaknya kerajananmu kendur, tapi kan kita tidak bisa hanya menerjemahkan ayat ini secara biasa-biasa saja, begitu toh. Tapi ada latar belakangnya. Ya, jadi latar belakang yang pertama adalah karena jemaat di Roma ini sudah mengalami anugerah Allah, sudah mengalami lahir baru. Kalau di pasal 12 Roma ini, kalau di ayat-ayat yang pertama, ya, dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, itu berarti artinya bahwa jemaat di Roma sudah dihentar untuk mengalami Kristus dalam diri mereka, dan mereka mengalami lahir baru. Ya, artinya mereka sekarang adalah hidup yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, begitu. Ini yang pertama, pertobatan lahir baru adalah awal, bukan akhir, ya. Kalau kita baru bertobat, hendaknya jangan kita sekali-kali berpikir bahwa pertobatan kita adalah akhir dari kehidupan spiritualitas kita, tapi justru itu adalah awal untuk kita terus melangkah, bertumbuh, maju, ya, di dalam Kristus, ya, tetap di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, dibangun di dalam Dia. Nah, Paulus juga bercerita tentang karunia roh untuk melayani Tuhan, ya. Artinya pada nats ini, pada satu kesatuan alur cerita yang dibangun oleh Paulus ini, naskah atau kebenaran yang dibangun oleh Paulus ini juga menyampaikan bahwa orang yang baru bertobat itu pasti akan mengalami karunia roh. Orang yang baru bertobat dan sudah mengalami pertobatan lahir baru secara sungguh-sungguh mengalami karunia roh, ya. Karunia roh itu apa? Karunia roh itu adalah pemberian Tuhan beriringan bersamaan dengan pertobatan kita, di mana Roh Kudus dicurahkan, dinyatakan dalam diri kita. Di situ juga Tuhan mengaruniakan karunia roh yang digunakan, yang akan kita pakai untuk melayani Tuhan. Nah, tidak ada seorang pun di dunia ini yang punya karunia roh tapi belum bertobat, tidak bisa, ya, karena karunia roh itu bagian daripada pertobatan seseorang. Ya, beda dengan talenta atau bakat. Orang bisa punya bakat tanpa harus bertobat, ya. Tapi orang tidak bisa punya karunia kalau dia belum bertobat. Artinya pertobatan itu adalah awal untuk karunia roh, ya. Ada karunia melayani, karunia menasihati, karunia memberikan pelayanan kasih, dan karunia-karunia lainnya, begitu. Saya pikir teman-teman sudah mengerti, bisa memahami ini. Nah, poin yang kedua yang mendasari kalimat di ayat 11 itu, ya, adalah bahwa konsekuensi pertobatan atau lahir baru adalah berarti hidup sebagai murid Kristus, ya. Hidup sebagai murid, dalam bahasa Yunaninya diterjemahkan murid adalah disciple, ya. Disciple.
Nah, disciple itu akar kata dari kata disiplin, begitu ya. Disciple berarti konsekuensi pertobatan kita menjadi murid. Murid adalah seorang yang belajar mendisiplinkan hidupnya di hadapan Tuhan. Murid adalah seorang yang terus belajar mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Sehingga tidak ada kata puas atau tidak ada kata cukup bagi kita, ya, ketika kita berada dalam anugerah itu, ya. Sehingga kita semua pun tidak menganggap bahwa kondisi kita sekarang, kondisi kerohanian kita sekarang merasa bahwa kita tidak perlu lagi belajar, kita tidak perlu lagi bertumbuh, kita tidak perlu lagi melakukan sesuatu untuk menambahkan, ya, hal-hal yang perlu untuk pertumbuhan rohani kita. Tidak boleh berpikir seperti itu. Ya, tapi kita terus berupaya, berusaha, ya. Ya, makanya dikatakan hendaklah kamu janganlah hendaknya kerajinanmu kendur. Ya. Berbicara tentang janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, ini berbicara pada semua aspek dari dalam diri kita, aktivitas dalam diri kita yang bersifat positif, ya. Bukan hanya menyangkut pada hal-hal fisik, begitu ya. Misalnya rajin belajar, begitu ya, rajin membantu orang tua, begitu ya, rajin melayani, gitu. Bukan hanya itu, tapi juga bagaimana semangat dari dalam diri kita untuk bertumbuh terus, begitu ya, untuk terus menambahkan apa yang masih kurang di dalam kehidupan spiritualitas kita, begitu. Di mana kita merasa bahwa kita mulai terus belajar. Jadi dalam kata lain, setiap murid dituntut harus, ya, pada poin ini harus meninggalkan dosa. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya, konsekuensi murid kita, berarti kita harus berani mau, ya, meninggalkan dosa. Sekalipun memang ada dosa-dosa yang atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, itu membutuhkan proses yang tidak sebentar untuk menghilangkannya, ya. Perlu mungkin berbulan-bulan, perlu bertahun-tahun, ya. Ada juga yang bahkan sampai seumur hidup, ya. Tapi poinnya adalah dia mau terus, ya, meninggalkan dosa, belajar meninggalkan dosa, ya. Tidak lagi melihat ke belakang, ya, melihat dan menikmati dosa-dosa yang dilakukan, ya, meninggalkan semua hal-hal negatif yang pernah dilakukan. Baru ini juga menyangkut poin tadi saya bilang rajin berarti tidak bermalas-malasan. Ya, teman-teman, kondisi pandemik sekarang, ya, membuat banyak orang menjadi pesimis pragmatis, ya, merasa bahwa ya sudah, kita hidup sekarang ya begini Jono, karena ada kondisi sekarang ini sulit, ya begini Jono. Artinya berpasrah diri, berpangku tangan, dan tidak melakukan suatu tindakan-tindakan yang tindakan itu merupakan bagian daripada ketaatan kita kepada Tuhan, ya. Tindakan untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau, ya, breakthrough, ya, terus menerobos tembok-tembok atau batasan-batasan, begitu. Nah, ini juga ada kaitannya dengan berpikir out of the box, ya, berpikir di luar daripada kebiasaan kita berpikir, ya, tidak berpikir sama seperti sebelumnya, karena situasi sekarang adalah situasi pandemik. Dalam banyak hal kita dibatasi, dan mau tidak mau kita berarti harus berpikir lebih dalam lagi, berpikir lebih kreatif lagi, berpikir lebih berani untuk keluar dari zona-zona nyaman kita sekarang. Nah, jadi memang satu sisi ada juga tantangan yang sangat lumayan berat, ya, ketika kita harus ikut peraturan pemerintah, ya, jaga jarak dan di rumah aja, begitu ya. Ini juga tantangan yang tidak mudah bagi kita untuk berada di bawah anugerah Tuhan, bertumbuh terus dalam kemuridannya. Nah, teman-teman, yang berikut adalah poin yang berikut, kita juga dituntut tidak ada lagi kata-kata mundur, kecewa, bersungut-sungut, atau hal negatif lainnya, ya.
Ketika kita mengatakan janganlah kerajinanmu kendur, ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, nah itu juga menyangkut tentang uh, kita bersikap pesimistis terhadap sesuatu. Kita bersikap antipati, ya, bersikap kecewa, bersungut-sungut, bahkan melakukan hal negatif lainnya. Dan pandemi ini sebenarnya ya menguji kita semua itu ya, tentang semua itu. Ya, menguji kita apakah kita benar-benar adalah seorang murid sejati ya, atau seorang murid KW ya, murid imitasi begitu, yang tidak asli begitu ya. Jadi pandemi ini betul, pandemi ini adalah cara Tuhan juga untuk menguji kita sedalam apa kasih kita kepada Tuhan. Seserius apa kita sungguh-sungguh mau terus bertumbuh melakukan kehendak Tuhan. Ya. Nah, poin yang ketiga adalah yang mendasari kalimat Paulus di ayat 11 itu, yaitu kerinduan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya, di sana dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita melayani Tuhan? Ada banyak motivasi orang, manusia melayani Tuhan. Ya, kenapa kita melayani Tuhan? Ada orang yang motivasinya melayani Tuhan karena apa? Pertama, karena hanya sebagai ritualitas, hanya sebagai rutinitas, ya. Karena dia mungkin ditunjuk oleh pendetanya, ya. Karena pendeta yang tunjuk dia jadi majelis atau jadi pelayan khusus, ya mau tidak bisa menolak, ya. Dia mengerjakan, tapi hanya dengan rutinitas, tidak dengan kedalaman hati yang sungguh. Dia melayani Tuhan karena apa? Karena manusia, ya, dorongan manusia, karena dipaksa manusia, ya. Nah, yang kedua, ada orang melayani Tuhan karena ingin mencari keuntungan, ya. Paulus sudah menyampaikan di Filipi itu, ya, banyak orang melayani Tuhan hanya untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, kalau kita melayani Tuhan namun kita tidak menderita, kita tidak rugi, kita tidak berkorban, sesungguhnya kita belum melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita belum serius di sana. Ya, karena indikasi daripada melayani Tuhan berarti ada sesuatu yang kita korbankan. Ada yang kita relakan, ada yang kita rela menderita di sana, begitu ya. Sehingga kita akan melihat ya bahwa orang-orang yang tahan uji itu adalah orang-orang yang ketika diberikan cobaan, tantangan, ujian terus-menerus dia, tapi dia tetap konsisten, ya. Mungkin dia sesekali jatuh, tapi tidak membuat dia mundur, tapi dia terus bangkit, maju, ya, dan terus melayani Tuhan, begitu. Nah, teman-teman, kerinduan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan ini, ya, ini menyangkut poin yang pertama adalah bahwa visi hidupnya adalah Tuhan sekarang. Kalau dulu visi hidup sebelum dia menjadi seorang petobat baru, sebelum menjadi seorang yang lahir baru di dalam Kristus, visi hidupnya itu untuk menyenangkan orang tua, menyenangkan diri sendiri, menyenangkan orang-orang sekitar. Ya, saya kuliah supaya nanti setelah lulus kuliah saya bisa bekerja di tempat yang bagus. Setelah saya bekerja, saya bisa dapat penghasilan yang bagus. Setelah saya dapat penghasilan yang bagus, saya bisa membantu orang tua, menyenangkan diri sendiri, orang-orang sekitar kita. Sekilas memang tidak ada masalah dari tujuan ini, ya, dari motivasi ini. Tapi kalau kita selidiki lebih jauh, bahwa motivasi ini ketika tidak dikaitkan dengan Tuhan, ya, ini akan menjadi sia-sia dan tidak memiliki nilai kekekalan apa-apa, begitu ya. Jadi mulai sekarang kita diingatkan lagi bahwa, ya, kerinduan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, berarti visi hidup kita sekarang adalah Tuhan, ya. Be thou my vision, ya, dalam lagu versi Kidung Jemaatnya, kaulah ya Tuhan surya hidupku, begitu ya.
asal kau ada yang lain tak perlu, begitu. Memang tidak gampang dalam aplikasinya, ya. Aplikasi sehari-hari tidak mudah, teman-teman, karena kita masih hidup di dunia, ada dosa, tantangan, cobaan, godaan yang setiap hari berseliweran ya di hadapan kita, yang bahkan kita mungkin tidak selalu bergaul dengan orang-orang yang sevisi dengan kita, ya bahkan orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, ya. Nah, ketika kita bergaul dengan mereka, ya sedikit banyak kita bisa terpengaruh, ya, oleh visi-visi mereka, mimpi-mimpi mereka, begitu ya, oleh keinginan-keinginan mereka. Gitu. Itu makanya perlu terus ada waktu untuk solitude AWG di hadapan Tuhan, refleksi hidup, apakah visi saya saat ini adalah masih menyenangkan Tuhan, visi saya saat ini adalah masih untuk Tuhan, atau sudah beralih, gitu ya. Nah, biasanya ujian seorang itu setelah alumni. Kalau memang visinya diuji benar-benar untuk Tuhan, kalau mahasiswa masih sama-sama melayani, ada teman saling kontrol, ada yang saling mengingatkan, menasihati, saat teduh, doa, dan sebagainya. Tapi setelah alumni, sudah tidak ada lagi teman-teman dulu, ya, karena sudah pencar semua, sudah mencari jalannya masing-masing, begitu ya. Nah, disitulah ujian sesungguhnya kita. Apakah kita tetap masih berpaut hidup menurut visi Allah, ya, dan menempatkan Tuhan itu sendiri menjadi visi hidup kita. Sekali tidak gampang, teman-teman, tapi bukan berarti mustahil. Tuhan sudah menyediakan sarana, alat, ya, segala sesuatu yang kita perlukan, sumber-sumber daya yang mumpuni, yang cukup untuk kita jadikan dasar kita juga, pandu kita. Poin berikutnya adalah kerinduan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, berarti semakin rindu pula kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, kalau ditanya sekarang, saat ini sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan? Memang tidak ada seorang pun yang dapat mengukur, ya. Nah, tapi kondisi, ya, situasi hidup kita sekarang, apa yang sedang kita kerjakan sekarang, apa yang kita lakukan sekarang, dan bagaimana kita melakukannya, itu bisa melihat dan menguji kedalaman kasih kita kepada Tuhan. Itu bisa menguji kedalaman pengenalan kita akan Kristus, ya, karena tidak mungkin buah jatuh jauh dari pohonnya, betul ya. Jadi kalau kita mengatakan kita sekarang berada dalam jalur yang tepat Tuhan, kita sekarang dalam proses pengenalan akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Tapi justru kehidupan sehari-hari kita masih malas-malasan kalau bangun pagi. Kita masih malas-malasan saat teduh, malas-malasan berdoa, malas-malasan melakukan hal-hal positif lainnya. Tapi tidak sejalan. Ini berbeda, ya. Berarti sesungguhnya kita sedang melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan mengenal Tuhan, begitu ya. Apalagi kita semua sekarang berada di rumah misalnya itu, kita jarang keluar rumah, terus di rumah itu kita ngapain aja, begitu. Itu akan melihat sejauh mana, ya, kesungguhan dan ketaatan kita. Ada seorang mengatakan, ya, untuk melihat integritas seseorang, tinggalkan dia di rumah sendirian, di kamar, ya, untuk melihat kedalaman integritas seseorang, dengan membiarkan dia di seorang diri di kamar. Apa yang dilakukan? Nah, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini 3 poin yang mendasari ayat 11, ya, ketika Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Begitu. Apa pesan firman Tuhan bagi kita sekalian? Ya, saya mencatat di sini ada 3 rahasia hidup, ya, sebagai murid yang memperkenankan hati Tuhan. 3 rahasia hidup, ya, sebagai murid yang memperkenankan hati Tuhan. Yang pertama, sadarilah, ya, bahwa seluruh hidup kita sekarang ini adalah anugerah Tuhan. Kita boleh hidup, ya, tidak kena COVID, betul ya? Coba bayangkan kalau kita sekarang kena COVID, ya,
kita di karantina, begitu ya. Terus kita mesti pakai selang, apa namanya itu? Selang yang uh, banyak itu ya, untuk kita jadikan alat pernapasan, begitu ya. Kita atau mungkin kita di karantina 14 hari di satu tempat, begitu ya. Atau kita sekarat, atau mungkin bahkan mati, meninggal dunia. Tapi kesempatan hidup sekarang adalah anugerah, gitu ya. Jadi kita harus terus sadar, kita harus terus menyadarinya bahwa sekarang ini kita hidup dalam anugerah Allah. Ya. Sebagai murid, ya, yang tidak menyadari hal ini, dia belum bisa dikatakan seorang murid Kristus. Ya. Karena seorang murid adalah murid yang menyadari bahwa seluruh hidupnya adalah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, seperti nyanyian pujian yang kita nyanyikan tadi ya. Apa tadi katakan ya? Ku hidup sekarang itu karena anugerahmu. Apapun yang aku lakukan sekarang, apapun yang kondisiku sekarang, itu semua karena anugerahmu. Ya. Jadi tidak bisa kita lupa, teman-teman. Ya. Jadi ini yang akan memberikan satu dorongan selanjutnya bagi kita. Ya. Kita maju pada rahasia kedua hidup sebagai murid yang memperkenalkan hati Tuhan, yaitu terus belajar, ya, terutama dari firman Tuhan. Ada banyak buku bacaan rohani, ya. Ada begitu banyak buku-buku pengembangan diri yang mungkin tersedia kita baca. Ada begitu banyak buku-buku lain juga yang menarik hati kita. Tapi jangan pernah lupa seorang murid ya akan diuji hidupnya, apakah hidupnya terus terpaut dengan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, rindu untuk terus mengetahui firman Tuhan ya, melakukan akhirnya nanti ya apa yang dipelajari dalam firman Tuhan itu. Saya pikir ini penting sekali ya teman-teman, karena bagaimana mungkin kita mengatakan saya ini murid Kristus, tapi kita sendiri tidak pernah atau malas ya belajar firman Tuhan. Kita tidak pernah menyiapkan, mengkhususkan waktu untuk belajar firman Tuhan. Ya. Padahal sekarang sudah kita banyak dibantu ya, itu dengan renungan-renungan gitu. Kita buka HP saja, ada software atau program Alkitab di dalam. Di situ ada biasanya renungan-renungan ya, santapan harian, renungan harian begitu. Baca Alkitabnya, baru baca renungannya begitu. Saya pikir ini yang tidak pernah hilang ya daripada rahasia hidup sebagai murid yang mempertahankan hati Tuhan. Jadi jangan pernah melalaikannya. Saya juga sebagai alumni jujur mengakui bahwa banyak kali memang jatuh bangun ketika harus dihadapkan dengan suatu pergumulan sebagai alumni ya. Apalagi kalau alumni yang sudah menikah, begitu ya, punya anak, punya istri, apalagi anaknya masih umur-umur bulan, begitu ya. Nah, pada saat tidur malam, minimal 4 kali harus bangun. Untuk apa? Untuk kasih minum susu Pak Adi, ya toh? Minimal 3-4 kali harus bangun tiap hari. Dengan kondisi yang kurang tidur seperti itu, kadang semangat kita untuk belajar firman Tuhan ya saat teduh itu bisa menurun ya, karena capek, kurang tidur, kita butuh istirahat dan sebagainya. Belum lagi kalau ada anak yang sakit begitu ya, kita mesti standby ya dan sebagainya. Tapi sekali lagi firman Tuhan yang kita pelajari itu harusnya membuat kita ya akhirnya merenungkan bahwa hanya dari kebenaran firman Tuhan itulah kita bisa terus bertumbuh ya. Sehingga di masa-masa sulit akan datang dan firman Tuhan itu diperlukan di saat-saat seperti itu. Ketika situasi-situasi gawat darurat melanda kita, disitulah firman Tuhan itu akan membantu kita ya, untuk tetap tenang, untuk tetap berdoa, untuk tetap beriman, percaya hanya tuh kepada Tuhan. Begitu. Jadi merenungkan, membaca firman Tuhan
tidak ada kata berhenti atau berakhir. Selama kita masih hidup ada di dunia ini menjadi kunci atau rahasia yang paling penting untuk hidup sebagai murid Kristus. Baru melakukan yang ketiga adalah rahasia hidup sebagai murid Kristus yang memperkenalkan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Ya, ketika kita membaca Alkitab, ya, kita menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati pikiran kita. Dan ketika kita dihadapkan pada kehidupan nyata, ya, dan tantangan di dalamnya, disitulah firman Tuhan diperlukan, ya, untuk kita jadikan ya dasar kita berpikir, dasar kita bertindak, dasar kita berkata-kata, sehingga keseluruhan hidup kita didrive, ya, dituntun oleh firman Tuhan itu. Ya, kemungkinan kenapa orang akhirnya sering jatuh ke dalam dosa, salah satunya karena dia tidak lagi merenungkan firman Tuhan itu sebagai sumber utama pertumbuhan rohaninya. Dia sudah merenungkan yang lain, ya, bukan lagi firman Tuhan. Tapi jika kita mau, ya, hidup melakukan kehendak Tuhan, berarti kita harus belajar firman Tuhan. Nah, di situ ada di kata-kata di ayat 11 itu, biarlah rohmu menyala-nyala. Ya, roh di sini bukan huruf besar ya, tapi huruf kecil. Spirit dalam bahasa ininya ya, bahasa lainnya ya. Spirit berarti adalah roh, semangat, begitu ya. Jadi makanya penting sekali ya ciri-ciri hidup, ya, karakter-karakter yang kita tunjukkan ketika kita melakukan semua tugas-tugas itu, ketika kita melakukan semua hal-hal positif tadi dengan apa? Dengan bersemangat. Ya. Banyak pekerjaan, ya, yang akan dengan mudah selesai kita kerjakan jikalau kita mengerjakannya dengan semangat. Betul ya? Ganbate, gitu ya, semangat ya. Kenapa? Karena kita semangat kita berbeda dengan semangat yang lain. Ya. Semangat kita didasari pada anugerah Allah yang sudah membebaskan kita dari dosa. Semangat di dalam diri kita itu diprakarsai, didasari, ya, dimotori, digerakkan oleh Roh Kudus, gitu ya, yang sudah berdiam diri di dalam hidup kita menjadi Tuhan, bukan lagi tamu. Gitu. Jadi, ayo, mulai sekarang mari kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dengan bersemangat, begitu ya, bersemangat, ya. Tapi juga jangan lupa sukacita. Gitu ya. Jadi semangat dan sukacita itu saling mendukung. Ya, makanya kalau orang lihat bacaan di ayat 12 itu ada bersukacita. Ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Begitu ya. Jadi nasihat-nasihat praktis yang tidak berdiri sendiri, tapi memiliki dasar yang sudah kuat sehingga Paulus meletakkan bangunan lain di atas dasar itu. Yaitu apa tadi? Ya, mulai dari ayat 9, kasihmu itu jangan pura-pura, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layanan Tuhan. 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Baru 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Jadi setelah dasarnya ada, dan dasar ini menjadi dasar yang kuat, ya, baru kita bisa meletakkan bangunan-bangunan yang lain tadi, nasihat-nasihat tadi, dengan begitu rupa, dengan begitu baik. Ya. Jadi, kita sebagai pemimpin kelompok kecil ataupun adik kelompok kecil saat ini harus kita ingat ya, 3 kunci atau rahasia hidup sebagai murid. Pemimpin kelompok kecil adalah murid. Adik kelompok kecilnya juga adalah murid ya. Jadi kakak dan adik sama-sama murid yang berjalan bersama-sama beriringan ya, bertumbuh di dalam Kristus ya. Kakaknya berupaya terus mentransfer hidup yang sudah dihidupi dari Kristus kepada anaknya. Ya, di sana pasti akan ada nasihat-nasihat yang akan dinyatakan oleh kakak. Ya, di sana mungkin akan ada semacam, iya,
eh, nasihat-nasihat, tapi juga mungkin larangan-larangan yang cukup keras ya. Apalagi kalau kita tahu adik kelompok kecil kita itu misalnya berpacaran dengan orang yang tidak seiman, ya. Bukan saja ya, tapi tidak seiman. Ya. Orang Kristen secara KTP, Kristen tanpa pertobatan, begitu. Nah, bagaimana sikap kita sebagai kelompok, pemimpin kelompok kecil? Apakah kita diam, begitu ya, membiarkan saja, atau kita melakukan cara-cara yang diminta oleh Alkitab? Kita berdoa, terus kita memberikan nasihat. Dan jika memang perlu oleh tuntunan Roh Kudus memang harus memimpin kita untuk menasihati dia dengan keras, kita berikan nasihat secara keras. Supaya apa? Supaya adik-adik kita itu mengerti bahwa dia sedang berjalan menuju jurang, bukan menuju keselamatan, bukan menuju keberkatan Tuhan, begitu. Jadi kita ingin hubungan kakak dengan adik itu tidak jaim-jaim, begitu ya. Tapi hubungan antara saudara di dalam Kristus apa adanya, begitu ya. Kalau kakaknya melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin bagi orang lain malu untuk diakui, sebagai kakak kita harus mengakuinya di hadapan adik kita ya. Sebagai bentuk komitmen kita untuk membina adik-adik kita itu di dalam Kristus ya. Ada transfer of life di sana, ada transfer kehidupan rohani, begitu, keteladanan, begitu. Jadi kita pun harus berani hidup ya, memaksa diri kita untuk hidup lebih lagi, begitu, dalam Tuhan tentunya. Nah, ada begitu banyak juga hal-hal ya yang membuat kita sulit berinteraksi dengan adik-adik kita itu, begitu. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak tahu berapa di antara kita sebagai pemimpin kelompok kecil yang sudah berkelompok kecil dengan menggunakan teknologi sekarang, Zoom, ya, Google Meet, ya, sudah adakah atau tidak menggunakannya sama sekali, begitu ya? Karena mau tidak mau suka atau tidak suka, kita harus terus maju, ya. Kelompok terus, jangan nanti tunggu ini pandemik ini berakhir baru orang mau kelompok kecil. Enggak, mungkin sampai 10-20 tahun mungkin saja pandemik ini tidak berakhir. Tapi kita berdoa ya sesuai kehendak Tuhan kiranya berakhir. Ya, tapi kalau ini tidak berakhir, apa kita diam saja di rumah saja, begitu? Tidak mungkin kan, teman-teman? Tapi kita harus berpikir terus, kreatif, ya, menggunakan semua sumber-sumber daya yang Tuhan berikan, ya, untuk kita pakai dalam pelayanan kita ke depan, begitu. Ya. Coba nanti mungkin bisa dicek bidang kelompok kecil, ya, kelompok-kelompok yang tetap jalan kelompoknya meskipun via daring, ya, pikir tidak masalah untuk sementara waktu, begitu. Atau justru sama sekali selama pandemik yang kurang lebih dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan kurang lebih, kelompok kecilnya sama sekali tidak jalan, vakum, stagnan, diam di tempat, jalan di tempat, atau bahkan mundur, atau bahkan lebih parah lagi bubar, begitu ya. Nah, nanti bidang kelompok kecil itu mau ditanya. Sehingga dari situ juga harusnya bidang kakak bisa terus mengingatkan PKK-nya untuk tidak hanya tinggal diam, ya, tidak hanya di rumah saja atau tidak hanya ya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tapi harus keluar dalam artian melakukan pelayanannya, ya, tanggung jawab pelayanannya. Sehingga nasihat Paulus, ya, dari Roma pasal 12 ayat 11 ini relevan bagi kita, tetap relevan bagi kita. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Saya pikir ini yang penting ya, yang bisa saya sampaikan. Eh, Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Kembalikan kepada hostnya atau MC. Gak tahu apakah ada tanya jawab atau apa? Ada, Kak. Oke, kembalikan dulu ke Baiklah, Sixten ya. teman-teman. Materi kita sudah selesai. Sekarang kita akan membuka diskusi atau tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau ingin men-sharingkan sesuatu, dipersilakan. Boleh kasih unmute mikrofon atau boleh ketik di kolom chat. Dipersilakan. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Jorli mungkin? Mana Jorli? Dipersilakan teman-teman yang ingin bertanya atau ingin sharing tentang pengalamannya selama masa pandemi ini, tentang caranya memulai, terutama yang baru-baru toh, waktu Maret, April lalu, yang waktu masih baru-baru corona, yang dimana kita harus bisa menyelesaikan diri. Mungkin teman-teman ada yang mau menceritakan sebagai PKK, bagaimana caranya merangkul adik-adiknya. Dipersilakan. Atau juga buat adik-adik kelompok kecilnya atau anggotanya yang boleh menanyakan sesuatu. Silakan. Kita boleh diketik pertanyaannya no? Di jendela message. Halo, Shalom. Mau bertanya. Shalom. Ini dengan Regina, Kak. Regina, ya Regina. Makasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada bidang kelompok kecil yang selalu mengingatkan kami, para PKK, untuk follow up adik-adik kelompok kecil. Pertanyaannya, Kak, ini sedikit juga curhat. Karena pandemi ini juga kan buat orang semua itu tidak bisa beraktivitas dengan baik. Terus juga kendala juga harus pulang kampung, dan juga hal-hal lain buat orang prioritas sekarang itu Kak lebih terbagi, dan orang lebih suka untuk mementingkan hal-hal yang orang pekerjaan dibandingkan kelompok kecil. Kadang juga walaupun sudah mencoba untuk mulai untuk budget, tapi ujung-ujungnya pasti nggak jadi, dalam artian oh nanti hari ini KG hari itu ini satunya belum bisa, satunya belum bisa, satunya belum bisa begitu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya nggak jadi, dan itu terus jadi begitu. Minta tanggapan Kak, bagaimana caranya? Terus juga serasa agak gimana ya mau bilang, serasa agak nggak enak juga mau ikut ketika dievaluasi dari bidang kelompok kecil, terus cuma bilangnya nggak ada perubahan, malahan sama dengan tadi Kak Iser bilang, malahan kemunduran, dan bukannya tambah maju karena era semakin maju, tapi di dalam pertumbuhan untuk adik-adik itu semakin undur begitu, malahan tidak sama sekali, tanya pun kabarnya mereka itu tidak sama sekali, hanya lebih pentingkan pekerjaan yang tiada henti. Itu sih Kak untuk pertanyaan, dan mungkin saran juga, meminta saran ke Kak, bagaimana caranya supaya sebagai PKK dan juga dulu juga pernah AKK itu, bagaimana punya hati yang berkerinduan untuk tetap stay di kelompok kecil walaupun banyak sekali tantangan dari
pekerjaan ataupun dari orang tua ataupun dari lain-lain. Begitu Kak. Terima kasih Kak Isar. Kasih Regina. Langsung dijawab? Boleh Kak, langsung dijawab. Iya. Lain bisa sambil mencari ya pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, pertanyaan Regina sangat bagus sekali. Pertama, bagaimana mengatur waktu bersama untuk kakak lewat daring, begitu ya? Nah, memang ini gampang-gampang susah juga, begitu ya? Nah, karena kenapa kita bilang gampang? Gampang kalau situasi kondisinya mendukung. Contohnya, kalau tinggal di kota-kota yang ada jaringan internet, harusnya jadi gampang, gitu. Terus gampang karena saat ini orang sudah punya Android semua, begitu ya, lengkap gitu ya, alat gitu. Gampang, ada alat, ada sarana, begitu ya, ada fasilitas begitu. Nah, ini akan menjadi susah jikalau adik-adik kita itu tinggal di tempat yang tidak ada jaringan internet, begitu ya. Atau bahkan adik-adik kita itu tidak punya Android, begitu ya. Atau mungkin tidak ada pulsa data. Tapi saya ragu 3 alasan terakhir itu ya. Tidak ada jaringan, sekarang kebanyakan ada semua jaringan internet. Baru yang kedua, tidak ada Android, begitu. Sekarang semua anak kuliah semua sekarang udah punya Android, begitu ya. Ada minimal HP biasa ya, tapi bisa WA gitu dan sebagainya. Lalu ketiga, tidak ada pulsa data. Ya, apalagi cewek-cewek, perempuan-perempuan anti kosong pulsa data itu ya. Selalu mesti ada pulsa data gitu. Jadi tidak bisa jadikan alasan yang terlalu dominan di sana ya, tapi kita maju pada alasan yang lain yang menyebabkan kesulitan pengaturan jadwal ini. Coba dicek lagi komitmen mereka masing-masing ya di dalam Tuhan. Ya. Kalau Regina sudah mengatakan, Dek, anjot orang kakak lewat Zoom, ya. Terus adik-adik begitu ya akan beragam menilai ajakan daripada Regina, begitu ya. Ada adik satu mengatakan, oh iya Kak, tapi dengan setengah hati, antara serius dan tidak. Yang kedua, ada yang mengatakan, iya boleh Kak, dengan sepenuh hati. Nah, tapi ada yang menanggapi dingin. Nah, kita tidak tahu seperti apa, tapi kondisi mereka dan keadaan spiritual mereka ketika akan diajak untuk kakak itu juga menentukan, begitu ya. Jadi kalau saya misalnya, saya rindu bertumbuh, begitu. Dan saya kalau rindu bertumbuh berarti saya harus rela mengorbankan hal-hal lain yang tidak begitu penting untuk supaya saya bisa belajar sama-sama dengan teman-teman lain, khususnya tentang firman Tuhan. Nah, tapi ada juga perspektif cara pandang dari adik-adik yang lain. Nanti juga masa sekarang kan ini kan pandemi COVID-19 sudah ke belakang jadi itu belajar dulu apalagi lewat daring apa semua. Karena ada orang yang menganggap enteng hal-hal seperti itu begitu. Sehingga memang satu sisi sulit mempersalahkan adik-adik itu begitu ya. Karena memang situasi mereka beraneka ragam begitu ya. Kondisi spiritualitas mereka beraneka ragam. Nah, terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Tapi saya yakin dengan keseriusan doa dan iman yang terus kepada Tuhan, kita semua bisa melakukan itu, ya. Jadi jangan mengandalkan kekuatan sendiri dulu, begitu.
Kegagalan orang-orang kita, orang-orang Kristen adalah dalam melakukan banyak hal, termasuk juga pelayanan penjangkauan jiwa, ketika itu kita lakukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Ketika kita melakukannya dengan pengandalan diri kita sendiri, menggantungkan kepada kekuatan kita, kepada kepiawaian, kemahiran kita, dan sebagainya. Nah, jadi memang ini perlu evaluasi, apakah teman-teman yang, atau khususnya PKK sudah benar-benar memang mendisiplinkan diri dulu untuk mencapai suatu situasi, ya, situasi di mana kalian memang sudah sungguh-sungguh membawa adik-adik ini dalam doa, sudah sungguh-sungguh memohonkan yang terbaik bagi adik-adik ini, serius mendoakan mereka, ya, supaya mereka juga memiliki kesadaran untuk mau bertumbuh. Karena kalau dari orang terbatas, gitu ya, tapi Tuhan tidak terbatas untuk menggerakkan mereka untuk bertumbuh. Nah, setelah persiapan-persiapan ini kita lakukan, bila perlu memang kalau perlu doa puasa, why not? Itu juga ajaran firman Tuhan, itu kita perlu lakukan. Ya, untuk apa? Supaya Tuhan berbelas kasih ya bagi adik-adik itu, begitu ya, dengan menggerakkan mereka mau, begitu. Nah, setelah ini dilakukan, mulailah ya Regina kembali telepon telepon mereka dan sampaikan kerinduan Regina, begitu ya. Mungkin sampaikan dengan cara yang baik, begitu ya, supaya adik-adik ini juga bisa mengerti bahwa mereka harus terus bertumbuh, begitu. Jadi tidak bisa memang persiapannya sembarangan, begitu ya. Kita harus mempersiapkan dengan baik, begitu. Ya, tidak bisa langsung tiba-tiba langsung kita mau kakak. Memang mesti ada semacam itu saya bilang tadi, evaluasi, refleksi, perenungan diri sendiri. Gitu. Kalau memang kita menganggap bahwa KTB atau kelompok kecil ini penting, ya, ini baik untuk pertumbuhan rohani, why not? Ya, mau tidak mau berarti kita harus bayar harga di sana, mau berkorban. Itu yang pertanyaan pertama, sorry agak lama ya Regina. Lalu yang kedua, tips setia dalam kakak, itu memang tidak bisa kita paksakan ya orang-orang setia dalam kakak. Itu yang membuat mereka setia adalah Tuhan, begitu. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah sebagai PKK. Kita harus melakukan tadi ya, poin-poin nasihat di ayat 11. Jangan hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah roh menyala-nyala dan lain-lain. Jadi tidak ada kata menyerah gitu ya. Kita terus andalkan Tuhan, cari cara-cara lain supaya kita bisa tetap melayani adik-adik ini dengan cara-cara yang kreatif gitu ya. Dan pada akhirnya kita yakin ya, kalau kita memulainya dengan Tuhan dengan cara yang baik, yang cara yang tepat, tidak mungkin Tuhan tidak membuka jalan, itu ya. Kalau kita melakukan semua ya persiapan-persiapan itu dengan benar, cara-cara itu dengan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, kita juga memperbaiki kualitas spiritualitas kita dan sebagainya. Tidak mungkin tidak ada jalan keluar, ya. Pasti selalu ada jalan. Tapi yang terkadang itu menjadi penghalang adalah ya ada saja hal-hal yang di dalam diri kita gitu yang menghalangi kita untuk terus maju setia dalam kakak ini. Nah, jadi kita bilang sering-seringlah mendoakan mereka, ingat mereka dalam doa, ya tanya kabar mereka WA gitu ya, dan ya berbagi pokok doa. Dan saya pikir ketika relasi yang baik itu terjalin sudah, saya pikir tidak akan terjadi banyak masalah ya. Apalagi kalau misalnya kakak adik itu relasinya cukup baik ya, relasi spiritual maupun juga kedekatan emosional ya. Ketika kakaknya bilang, "Dek, jangan lupa ya hari Minggu orang ada kakak daring jam sekian sampai jam sekian." Adik-adik pasti, "Oh iya kak, tolong masukkan siapkan waktu." Ya.
Ketika apa? Ketika tadi dua tadi terpenuhi, adanya hubungan emosional ya yang kuat dengan adik-adik itu dan spiritualitas yang baik juga dari kakaknya gitu ya. Karena kakaknya terus rajin mendoakan adik-adik. Tanpa kedua itu agaknya memang sulit Regina ya. Kenapa? Karena sekarang kita melayani jiwa ya. Kita berperang melawan kuasa-kuasa ya, kalau kita bilang kuasa-kuasa jahat di udara. Mereka punya banyak 1001 cara juga untuk menganggap bahwa kakak ini tidak begitu penting. Ya, itu tantangan kita. Jadi peperangan yang utama dan terutama harus kita menangkan dulu di wilayah tataran spiritualitas kita, begitu. Baru kita maju ya pada relasi kita ya dan jadwal kita untuk terus bisa saling mengingatkan dalam KTB itu. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tips. Bagaimana Regina? Oh iya Kak, terima kasih Kak untuk tipsnya. Lebih apa bilang, lebih tahu lagi sih untuk hal-hal seperti itu, dan ternyata kok terang kalau misalnya mau menggerakkan juga terang PHD untuk lebih dekat ke orang, terang harus bawa dalam doa, dan juga bukan cuma hanya bawa dalam doa tapi bisa untuk berpuasa untuk orang kelompok kecil. Gina baru tahu sih untuk kali itu. Gina pikir kalau misalnya puasa itu lebih ke untuk yang halai, dan untuk kelompok kecil itu cukup doa saja gitu. Jadi baru tahu juga sih Kak, lebih dibukakan lagi dari pemahaman Kak Iksan. Terima kasih Kak. Thank you. Oke, sama-sama Regina ya. Baiklah, itu tadi pertanyaan dari Kak Regina. Ini ada pertanyaan dari Kak Nomi dan Kak Ima. Dari Kak Nomi, situasi saat ini karena pandemik sering kali jadi alasan untuk tidak melaksanakan kelompok kecil. Bolehkah Kak Isir berbagi pengalaman bagaimana tetap berkelompok kecil meskipun banyak kendala penolakan maupun alasan studi yang sering kali dijadikan alasan untuk menunda pertemuan kakak? Silakan ditanggapi Kak. Iya, pertanyaan yang bagus dari Naomi ya. Nah, Kak sekarang kan di tahunan nih ya. Di tahunan ini masuk zona orange kayaknya ya. Ada 1 sampai 5 orang positif COVID ya. Sekalipun tidak ada yang meninggal ya. Tapi bukan zona hijau ya. Nah, di sini teman-teman atau adik kelompok itu dorang alumni semua begitu ya. Ada kakak yang kita pimpin sekarang masih mahasiswa. Nah, tapi kakak itu kurang berjalan baik karena apa? Karena anggotanya satu kakak itu di luar pulau, di pulau ya yang susah sekali jaringan internet ya, jadi agak terkendala di situ. Nah, jadi kami putuskan untuk KTB alumni ya, kakak alumni yang sekarang dipimpin lewat pertama kakak kami menggunakan Zoom ya. Dan itu berjalan dengan baik dan mereka langsung merespon. Kenapa? Karena mereka, kita tadi bilang tadi, mereka melihat bahwa kakak itu atau KTB itu adalah hal yang penting dalam kehidupan pertumbuhan rohani mereka, begitu ya. Ketika mereka melihat itu penting, mereka berupaya untuk mengkhususkan waktu, begitu, ya. Bahkan mereka itu semua adalah orang-orang yang sangat sibuk di pekerjaannya. Ada pegawai bank, ada guru, ada juga guru ya, dan lain-lainnya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang menuntut harus tetap standby di tempat pekerjaan mereka. Tapi yang bersyukur adalah memang ada yang terbatas, memang ada yang berhalangan, tapi masih lebih banyak yang
bisa berkelompok ya, bisa ber-KTB ya. Artinya kita bisa lihat kalau dalam kondisi tertentu, kalau ketika mereka merasa mengatakan bahwa, aduh, pas lagi ada jadwal shift pekerjaan, jadi mereka nggak bisa ikut KTB, kita bisa pahami itu. Kenapa? Karena mereka sudah cukup dewasa dan untuk bisa menyampaikan secara jujur apa yang mereka alami. Jadi, saya pikir tidak begitu banyak kendala kalau untuk soal itu, begitu. Nah, yang menjadi kendala kadang adalah bagaimana orang terus bertumbuh, sekalipun mungkin orang KTB itu tidak setiap minggu harus ketemu begitu toh. Ini tantangannya. Nah, jadi setiap kali pertemuan kita selalu mengingatkan bahwa teman-teman, KTB ini hanya adalah sarana kita saling mengingatkan, menasihati dan belajar firman Tuhan bersama. Tapi kita semua akan kembali ke kehidupan kita masing-masing begitu ya. Ke kehidupan keluarga kita, pelayan kita masing-masing, di gereja di mana begitu ya, di sekolah. Tapi yang paling penting adalah teman sendiri untuk tetap ya mengandalkan Tuhan, berpegang pada iman, percaya kepada Kristus, berpegang teguh pada kebenaran-kebenaran yang Tuhan telah pelajari begitu. Jadi tidak ada masalah kalau untuk kakak yang sudah alumni begitu. Nah, tapi memang ada saja dulu ya, waktu kita dulu melayani Tuhan, waktu mahasiswa, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang menjadikan alasan studi untuk tidak kakak. Misalnya saja ada tugas. Padahal tugas ini masih dikumpul minggu depan gitu ya. Kita bilang, Dek, sebentar orang mau kakak, jangan lupa. So, sepakat dari minggu lalu toh. Terus ada ini bilang, Kak, banyak tugas tuh orang. Kok katanya, kapan mau dikumpul? Minggu depan. Loh, kita bilang, Dek, kalau tugas minggu depan, kan masih ada besok, lusa, dan seterusnya sebelum sampai minggu depan. Bukankah orang sudah janji, sudah sepakat kalau di jam ini orang tidak bisa diganggu oleh hal-hal yang lain. Begitu. Sekalipun mungkin itu oleh mengatasnamakan tugas begitu ya. Jadi jangan cepat menerima begitu saja alasan mereka itu, tapi bukakan, berikan pengertian. Ya, sampaikan ke mereka, Dek, orang nggak akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat kalau orang tidak terbiasa menepati janji begitu ya. Orang tidak akan menjadi anak-anak yang tangguh kalau orang terbiasa dengan banyak alasan-alasan untuk berkakak begini begitu. Nah, jadi disitulah kesempatan seorang kakak untuk menyampaikan, memberi pengertian kepada mereka. Ya. Tegas bukan berarti marah. Ya. Ketegasan itu kadang penting, ya, untuk disampaikan supaya mereka sadar, tahu juga bahwa apa yang kita sepakati itu hal yang penting untuk kehidupan rohani kita. Jadi ketika Kak menyampaikan itu kepada adik-adik yang berjumpa tadi mengatasnamakan alasan tugas, studi dan sebagainya, perlahan-lahan mereka akhirnya mengerti begitu ya. Mereka sadar ya bahwa sebenarnya menjadi alasan mereka itu bukan karena hanya sekedar mengerjakan tugas begitu ya. Tapi karena mereka memang belum begitu menemukan orang bilang menemukan kecintaan begitu ya, menemukan kecintaan yang cukup mendalam terhadap kehidupan di dalam Kristus itu. Saya yakin gitu ya, kalau mereka menemukan kecintaan yang mendalam terhadap Tuhan begitu ya, mereka akan berani bayar harga, ya. Mereka akan berani. Dia tidak mengatasnamakan alasan begitu. Tapi teman-teman jangan langsung pasrah ketika ada adik-adik yang menolak atau menjadikan studi jadi alasan begitu. Jangan cepat-cepat pasrah. Kalian berdoa terus dan berikan pengertian-pengertian ya. Sampaikan ke mereka ya bahwa kakak ini justru untuk mendukung studi, bukan untuk menghambat studi, itu poinnya gitu. Itu yang mereka tangkap mungkin selama ini kakak ini menghambat studi, bukan untuk mendukung studi. Tapi justru itulah yang harus, disitulah tantangan kakak. Coba kalau tidak ada itu, mungkin keteguhan komitmen kita belum diuji.
Jadi bersyukurlah berada dalam situasi itu, ya. Tapi tetap maju begitu ya. Toh akhirnya setelah kita beri pengertian kita doa puasa, kita doakan mereka sungguh-sungguh bawa kepada Tuhan. Tapi no hasil ya berarti memang Tuhan berkehendak lain begitu ya. Tohnya kita memang tidak bisa paksa orang kan itu kakak gitu. Ya. Gak bisa maksa orang harus kakak, kalau enggak kakak nanti mau penilai mau ciri semua anjur semua, nggak bisa begitu. Nah, jadi kita ada memang batasan-batasan yang mau tidak mau kita harus mengalah di sana, no? Tapi sebelum sampai pada batasan itu, teman-teman harus memaksimalkan semua sumber daya, tenaga, ya, waktu yang Tuhan berikan untuk mengajak mereka, ya, untuk membimbing mereka. Ya, jadi saya pikir poinnya di situ, Naomi ya. Boleh Naomi? Makasih. Iya Kak, Iya. makasih Semangat Kak. ya. Semangat. Nah. Eh, Baru ini ada Immanuel ya. Nah, pertanyaan Immanuel, kesadaran apa yang harus dimiliki oleh seorang PKK untuk tetap mau berjuang mengerjakan pelayanan kelompok kecil? Ini pertanyaan bagus. Seperti tadi juga ya, kesadaran apa yang harus dimiliki seorang PKK? Nah, hai PKK, ya, bubar tidaknya kelompok kecil itu 80% itu ditentukan oleh PKK, ya, oleh kita sebagai pemimpin kelompok kecil. Jadi cuma 20% atau kurang dari 20% itu kakak itu bubar ya, oleh karena faktor AKK-nya gitu ya. Tapi PKK itu penentu, ya. Artinya jikalau PKK mengerjakan pelayanan kelompok kecil ini hanya biasa-biasa saja, ya pasti gagal total. Ya. Tapi PKK harus ya mau melihat kedalaman, ya kedalaman visi daripada visi kelompok kecil atau visi pemulihan ini. Kita dipanggil sebagai PKK bukan cuma untuk memenuhi kuota pemimpin kelompok kecil di kampus. Tidak, itu terlalu rendah, nilainya terlalu kecil ya. Tapi kita dipanggil oleh Allah sang pemilik dan pencipta langit dan bumi ini ya untuk bekerja sebagai mitra Allah, mengerjakan pelayanan kelompok kecil, pemuridan, melayani jiwa-jiwa. Kita rekan kerjanya Allah begitu. Ya. Sehingga miliki semangat bahwa kita ini rekan kerjanya Allah. Tuhan sudah percayakan. Tuhan sudah beri anugerah, ya. Tuhan sudah baik bagi kita. Bahkan Dia percayakan kita untuk melayani Dia. Masakan kita mau mengkhianati kepercayaan itu? Ya. Berarti kalau kita sampai berani mengkhianati kepercayaan Tuhan, berarti kita orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, ya. Padahal Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah melakukan banyak hal baik, begitu ya. Kalau mau dihitung dengan jari, terlalu kecil dia nilainya. Begitu banyak hal, ya, yang boleh kita terima dari Tuhan. Nah, sekarang dia cuma meminta melayani dia, ya, membawa 1-2 orang kepada Kristus. Apa sih beratnya, begitu ya? Jadi betul tadi yang Immanuel bilang bahwa kesadaran yang harus dimiliki seorang PKK adalah kesadaran mengasihi Tuhan, ya, kesadaran mengasihi jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan. Kalau kesadaran ini kurang, maka tentu tidak ada semangat dan niat yang kuat untuk mengerjakan pelayanan kelompok kecil. Tidak ada semangat, gitu. Kalau kasih kita kepada Tuhan begitu tipis kulit ari, atau bahkan kasih kita kepada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan begitu sangat tipis. Jadi tidak akan banyak hal yang diharapkan dari kelompok kecil itu. Karena pasti mereka akan stuck, berhenti, begitu. Jadi saya pikir yang perlu kita ingat, kasih kita kepada Tuhan. Ya, ingat itu, Tuhan sudah mengasihi kita dengan cara yang luar biasa. Menghidup barukan kita
memberikan Yesus mati ganti kita, ya, bahkan menganugerahkan hidup yang begitu baik saat ini, kesan kekuatan di tengah-tengah pandemi Tuhan masih memberikan kekuatan, begitu ya. Saya pikir itu kita harus mengingat-ingat kebaikan Tuhan itu. Kita harus mengingat-ingat bahwa Tuhan memanggil kita untuk melayani jiwa. Ini harus menjadi kepikiran kita selalu, gitu. Kalau ini sudah tidak terpikirkan lagi, memang sulit sekali untuk tetap berjuang mengerjakan ini. Ya, jadi banyak yang gagal. Kenapa? Karena itu, ya, mereka lupa status mereka, ya, lupa bahwa mereka itu adalah umat tebusan Tuhan yang sudah dibayar lunas oleh darah anak domba Allah. Bahwa Tuhan sudah berbuat baik dan berperkara bagi hidup mereka. Kadang saja yang sudah sadar tentang ini masih saja sulit, begitu ya. Apalagi yang tidak sadar tentang status mereka, begitu. Ini akan lebih sulit lagi. Jadi betul ya, benar ya, kesadaran itu yang penting sekali kita miliki. Ya. Immanuel boleh? Oke Kak, bisa. Terima kasih Kak. Sip. Baru ada nih Cynthia Mantiri. Shalom Kak, mau bertanya sebagai kakak harus bagaimana? Mungkin PKK lagi sibuk, tapi sebagai kakak juga rindu karena sudah lama belum ada pertemuan semenjak kuliah sampai adanya pandemi sekarang. Sudah sempat berkomunikasi, tapi masih ada kendala dari masing-masing. Nah, sebenarnya tadi sudah juga menjawab ya pertanyaan daripada Cynthia ini, hampir mirip dengan pertanyaan Regina, baru Naomi, baru juga saling mengait dengan pertanyaannya Immanuel. Jadi Cynthia, kondisi sekarang itu bukanlah suatu kondisi yang berdiri sendiri. Kondisi yang kalian hadapi, misalnya tadi ada kendala masing-masing, masih ada kesulitan, tetap masih ada komunikasi, tapi masih ada kendala masing-masing. Nah, kan saya bilang tadi bahwa kalau situasi dalam kakak itu harmonis dalam artian hubungan emosional antara kakak, PKK dan AKK berjalan baik, dan sang kakak juga terus setia mendoakan mereka, sebenarnya saya yakin pasti akan ada jalan keluar untuk melakukan KTB atau KK secara daring. Sekarang begini pertanyaannya, mereka masih ada kendala masing-masing, atau bisa dikatakan mereka ada kesibukan masing-masing. Terus pertanyaan yang lebih dalam lagi, kesibukan apa yang membuat mereka kurang atau tidak mau memprioritaskan kakak? Kesibukan apa? Kalau bilang kalau pandemi ini, ya orang-orang pada di rumah semua, toh betul toh? Banyak waktu yang harusnya senggang, waktu free, begitu ya? Kok nggak bisa ngatur waktu, begitu? Berarti ada masalah, begitu. Nggak tahu dengan kakak, dengan adik-adik juga dengan kakak, begitu. Tapi saya ingin Cynthia juga nanti memastikan ke adik-adik pendekatan lagi ke dorang dengan cara yang baik. Bila perlu telepon, cari kepastiannya, begitu ya. Tapi sebelum Cynthia melakukan hal-hal teknis itu, bilang pastikan dulu Cynthia benar-benar sudah secara serius mendoakan mereka, mengambil waktu untuk mengingat mereka di dalam pikiran doa-doa pribadi kepada Cynthia. Sehingga ada spasi ya, ada spasi yang dibutuhkan, begitu ya, sebelum kita masuk ke teknis. Termasuk juga ketika selesai daripada gathering kakak ini, mungkin ada yang langsung menghubungi kakak, menghubungi AKK-nya, oke, no problem. Tapi saya juga sarankan kepada PKK yang butuh waktu untuk 1-2 hari atau beberapa hari untuk
eh, memperbaiki situasi kerohanian, misalnya keadaan rohani dengan mendoakan mereka, ya. Ingat lagi motivasi melayani di kakak ini apa. Jadi ketika itu sudah dilewati dilakukan, baru lakukan hal-hal teknis. Jangan tergoda melakukan hal teknis, ya, tanpa didasarkan pada hal-hal yang bersifat esensi, prinsip, ya, hal-hal yang bersifat apa, utama, ya, sifat menjadi motivasi utama kita begitu. Sehingga memang ini persis seperti kalau teman-teman baca di Nehemia pasal 1, ya, ketika Nehemia mendengar dari Hanani yang adalah sepupu daripada Nehemia tentang kabar keruntuhan tembok Yerusalem, respon daripada Nehemia apa? Kan dia nggak langsung ujuk-ujuk, dia hubungi raja, dia lobi-lobi ke raja minta bantuan supaya diberi jalan menuju Yehuda untuk memperbaiki Yehuda. Enggak. Ketika dia mendengar kabar saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem berada dalam kesukaran yang besar, Nehemia justru berkabung, ya. Dia jadi ada pertobatan secara pribadi yang dilakukan, ya, oleh oleh Nehemia. Jadi kita juga perlu melihat itu, penting. Evaluasi kita, kerohanian kita di hadapan Tuhan. Jadi jangan terlalu percaya pada hal-hal teknis. Bahwasanya kesulitan ini mereka ada kendala, begitu, ya. Tapi yang utama adalah kita memperbaiki dulu pada hal-hal yang esensi. Teman-teman coba evaluasi, ada hal-hal yang belum dilakukan terhadap adik-adik kita itu. Kita mungkin jarang mendoakan mereka, bahkan jarang mengetahui tentang keadaan mereka. Mungkin saja mereka kesulitan keuangan, kesulitan pulsa data, atau lain sebagainya. Sehingga itu juga membuat mereka ogah-ogahan untuk kakak, begitu, ya. Tapi kalau kita aktif terus mencari mereka, cari tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, minta mereka sharing apa menjadi pokok doa, saya pikir akan ada jalan keluar, ya. Mereka akan melihat, ini kakak ini terus rajin sekali hubungi Pak kita, baik sekali, jaga kasih, pulsa data. Di situ juga penting. Ya, bagaimana Cynthia? Boleh? Ya, boleh, Kak. Baik, itu tadi pertanyaan dari Cynthia. Apa masih ada lagi yang ingin bertanya atau ingin sharing tentang pengalaman sebagai PKK atau AKK selama pandemi ini? Dipersilakan teman-teman. Izin bicara moderator boleh? Silakan Jorli. Oh, iya. Sebelum itu selamat sore, salam Kaiser. Shalom. Ya, jadi Kak, kita mau lebih tepatnya bertanya. Tapi kita mau bermain kata sedikit Kak. Jadi di waktu pembentukan PKK, ya waktu orang PKK AKK kelompok kecil baru-baru 2018. Jadi ada ungkapan di BKK yang sekiranya begini, ada ungkapan di BKK itu, pemimpin kelompok kecil dapat dikatakan berhasil jika adik kelompok kecil kelak menjadi pemimpin kelompok kecil. Jadi PKK dapat dikatakan berhasil jika AKK-nya kelak menjadi PKK. Sedangkan permasalahannya itu Kak, untuk menjadi PKK kan menurut saya harus bermental baja, ya. Agar nantinya adik kelompok kecil yang orang pimpin nanti istilahnya tidak terlantar, istilah kasar, tidak terlantar. Karena di suatu sisi Kak, kami tidak ingin punya adik kelompok kecil. Itu di satu sisi, dengan berbagai alasan yang cukup mengganjal. Seperti tidak pantas lah, dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi, orang juga termau kalau
orang PKK dijudge sebagai kakak kelompok yang gagal karena orang tidak ambil AKK. Jadi cuma minta solusi konkret dari Kaiser mengenai kita pandemi dalam hati ini. Begitu saya, Kak. Terima kasih. Ya, langsung ya, pertanyaan Jorli. Menarik sekali ini. Bagus sekali Jorli ya. Seorang pemimpin dikatakan berhasil jikalau AKK-nya menjadi seorang pemimpin kelompok kecil lagi. Nah, ini tidak sepenuhnya otomatis begitu ya. Tidak sepenuhnya betul juga begitu ya. Ada benarnya tapi juga tidak sepenuhnya benar karena memang ada AKK itu atau pemimpin-pemimpin kelompok kecil itu tidak melalui proses yang cukup ketat, cukup disiplin di dalam AKK. Itu yang saya katakan tadi. Ada banyak periode mahasiswa Kristen di pertanian itu banyak jumlahnya. Nah, ketika banyak jumlahnya, ini TTL dan bidang kelompok kecil kewalahan, toh mau adakan atau mau jangkau mereka atau kewalahan untuk PKK-nya begitu. Nah, apa yang mereka lakukan? Ya, ada yang berkompromi akhirnya ini kakak-kakak yang baru cuma berapa bulan pernah ikut kelompok, ya, jadi AKK, terus dia dipercayakan jadi PKK. Karena alasannya, Kak, dia dulu jadi AKK sudah. Tapi cuma berapa kali pertemuan, tidak secara intens, ya, dan berkualitas dalam di KK itu secara 1-2 tahun, tapi cuma beberapa bulan mungkin, dan tidak sedang dibina dalam oleh pemimpin kelompok kecilnya juga, gitu ya, karena sudah ini bubar, makanya TTL dan bidang kelompok kecil akhirnya memutuskan kakak itu boleh untuk pimpin kelompok kecil, ya toh. Padahal kakaknya itu atau pemimpinnya itu belum melalui proses yang tadi, tahapan yang seharusnya diikuti dari bawah. Jadi tahapan yang di bawah itu seorang pemimpin kelompok kecil dia bisa pimpin kelompok kecil kalau dari awal dia sudah dibina dalam kelompok kecil. Tapi kan faktanya ada orang yang belum dibina dalam kelompok kecil, tidak genap dibina dalam kelompok kecil, tapi dia sudah ditunjuk menjadi seorang PKK begitu. Jadi saya pikir beda kan, pasti beda ininya begitu toh. Katakanlah dia bagikan apa, pengalaman apa, sementara di AKK dia belum cukup kuat bertumbuh ya, terus dia tiba-tiba ditunjuk oleh PKK atau TTL, ikut mana jadi PKK nih, soalnya ngana so angkatan sekian, nah, so senior dong begitu. Si kakak juga akan akhirnya berpikir, aduh ini pelayanan, jadi mau tidak mau dia harus, dia merasa bahwa dia tidak siap, tapi dia akhirnya mengatakan, oh iya ini pelayanan, dia mesti ikut. Akhirnya dia memimpin begitu. Dan sepengetahuan saya, sepengalaman saya, orang-orang yang seperti itu yang paling cepat berhenti atau bubar kelompok kecilnya, ya. Karena tidak dimulai dengan suatu kondisi penggemblengan di dalam kelompok kecil. Tidak dimulai dengan suatu pendisiplinan dalam kelompok kecil bahwa mereka sudah melewati tahapan-tahapan penting dalam kelompok kecil. Ini penting sekali. Ini berbicara tentang tahapan ya, penting sekali. Apa jadinya jika orang baru bertobat terus disuruh pimpin kelompok kecil, ya kan? Itu susah, tidak bisa begitu. Nah, jadi masukan saya, motivasi seorang PKK ketika menerima suatu kelompok kecil yang baru, jangan karena motivasi yang bersifat duniawi ya, itu karena misalnya takut nanti kalau dicap menolak pelayanan begitu ya, ataupun sebaliknya begitu ya, akhirnya menerima
pelayanan kakak ini, tapi akhirnya tidak maksimal di dalamnya, begitu ya. Akhirnya dicap jadi tukang tidak melakukannya dengan benar pelayanan itu. Tapi yang benar adalah memang tidak ada yang sempurna kok begitu dia, PKK kah, AKK begitu ya. Tapi kemauan untuk tetap berada di dalam zona belajar, bersekutu, ya, beriman di sana, begitu. Nah, itu tidak bilang ditentukan oleh PKK-nya. PKK harus lebih tahan banting dari adik kelompok kecilnya. Kalau PKK tidak tahan banting, gampang menyerah, gampang putus asa, ya, dan tidak kuat iman, maka jadilah kelompok itu akan menjadi kelompok yang gagal, bubar, begitu ya. Tapi kalaupun akhirnya Tuhan mempercayakan kita, saya pikir kita harus lihat kepercayaan yang Tuhan berikan ini sebagai dorongan untuk berubah, begitu ya. Kesempatan untuk bertumbuh, berkembang lebih baik lagi, dewasa di dalam Kristus, begitu. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Joli tadi tidak perlu terjadi, begitu ya. Jadi Kak juga pernah pimpin kelompok, bubar kok begitu ya. Ya kenapa bubar? Pertama, karena kita sudah melakukan semua cara yang kita bisa. Gitu ya, berdoa, berpuasa, mengunjungi mereka satu persatu, melayani mereka satu persatu, begitu. Dan mengingatkan mereka, begitu ya, menunggui mereka waktu orang kuliah sampai keluar kuliah. Sama-sama kelompok, tapi akhirnya ada saja yang memang tidak mau, gitu ya. Dan waktu itu ya kita rela, artinya kita mengakui bahwa memang faktanya kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk ikut kita, gitu tuh. Jadi dari situ kita belajar, begitu ya, bahwa penting sekali untuk memperbaiki diri ya. Termasuk juga strategi-strategi di dalam menjangkau mereka itu harus lebih kaya, kreatif, tidak bisa pakai cara-cara lama, begitu ya. Kalau cara-cara lama kan mengharapkan adik-adiknya datang sendiri ke kakak, begitu ya. Kalau tidak datang ya sudah, berarti memang nggak jadi kelompok, begitu. Nah, tidak boleh lagi dengan cara seperti itu. Tapi kakak-kakak mesti yang jemput bola, cari tahu di mana dek, orang di mana kelompok kecil di rumah Pak Adek Jo supaya ini dekat apa semuanya. Jadi gunakan semua strategi itu, cara-cara yang benar itu, begitu ya. Itu bentuk daripada daya kreasi kita untuk melayani Tuhan, begitu ya. Jadi kegagalan itu bukan kita yang menilai, ya, Tuhan yang menilai, begitu. Tapi setelah tadi kita bilang kelompok kecil kita itu bubar, tapi kita tetap memuridkan atau melayani orang lain. Jadi ada kelompok kecil yang baru, dan akhirnya itu yang bertahan lama, begitu. Jadi nggak perlu merasa merasa bahwa dia gagal, nggak perlu. Itu biasa, begitu ya, dalam penjangkauan jiwa. Orang saja menginjili orang kok kali banyak ditolak, terus gimana? Atau orang bilang kitanya yang salah atau siapa, gitu ya? Belum tentu, gitu ya. Tapi kalau memang belum waktunya, mungkin belum waktunya Tuhan dia bertobat, kita sudah lakukan yang terbaik, berarti memang belum waktunya. Gitu. Disitulah kita bisa mengatakan memang, ya, kelompok kecil itu mungkin belum waktunya untuk bertumbuh, gitu. Saya pikir itu, Jorli, gimana tanggapannya? Siap Kak, terima kasih Kak. Sudah so damai ini, so damai. Iya. Jadi demikianlah materi dan diskusi kita hari ini. Tadi kita sudah dapat, masih ada vaksin. Tadi kita sudah dapat, yaitu tentang pertumbuhan kita dalam kelompok kecil, terutama di pandemi ini. Yang pertama, bertumbuh sebagai lahir baru. Kemudian
karunia roh untuk melayani Tuhan, dan setiap murid harus meninggalkan dosa, kemudian menguji hati sedalam apa dan atau seserius apa kita di dalam Tuhan, kemudian melayani Tuhan. Dan juga tadi ada 3 rahasia hidup, yaitu memperkuat hati atau memperkenankan Tuhan di dalam kehidupan kita, kemudian hidup dalam anugerah Tuhan, rahasia sebagai murid, dan melakukan kehendak Tuhan. Sebagai penutup, kita angkat satu lagu pujian. Sebagai penutup, kita angkat satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan, setiamu, untuk kasih setia. Terima kasih Yesus, Kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus Yesusku, buat anak saya. yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dipersilakan kepada Kak Iser sebagai pembicara untuk menutup dalam doa. Oke, teman-teman, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan boleh berbagi saat ini. Kami percaya semua bahwa Tuhan sedang bekerja berkarya dalam hidup kami untuk menjangkau jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Tolong jangan pernah membiarkan kami Tuhan berada dalam keadaan gamang, berdiam diri, dan tidak melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu terkait dengan penjangkauan kami terhadap adik-adik yang masih jauh dari Tuhan. Kami rindu Tuhan, pelayanan kelompok kecil ini bisa kami lakukan karena kami tahu ini pelayanan yang efektif untuk mengubah hidup, menjangkau jiwa. Tapi biarlah kami sebagai PKK juga dimotivasi untuk mau berubah, untuk tidak pernah berhenti mendoakan adik-adik kami itu, karena Tuhan sudah percayakan mereka. Dan kami yakin percayakan ada jalan keluar, ada maksud Tuhan bagi adik-adik kami jika Tuhan percayakan kepada kami. Berkati ya Tuhan, teman-teman PKK yang mengambil komitmen untuk bertumbuh dalam kelompok kecil. Tolong agar secara pribadi, PKK yang ada mau terus membaharui diri di hadapan Tuhan, berkomitmen teguh di dalam Engkau, dan melakukan tugas mereka oleh bimbingan Roh Kudus Tuhan. Beri mereka hikmat untuk lebih kreatif lagi melakukan strategi-strategi penjangkauan terhadap adik-adik mereka, dan tolong mereka agar tidak khawatir, tidak takut, tidak kecut, tidak tawar hati, tidak menyerah menghadapi situasi-situasi yang berat. Tapi mereka menyerahkan semua tantangan itu ke dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong mereka, memberi jalan keluar. Sertai mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan, karena Kau yang sanggup menolong mereka. Berkati tim atau pengurus bidang kelompok kecil, TTL, yang terus mengambil bagian untuk mengingatkan PKK, menajamkan mereka untuk lebih sungguh-sungguh lagi bertanggung jawab untuk tugas yang telah mereka pilih. Puji Engkau ya Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dan kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi demikianlah rangkaian kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari dan kita evaluasi bersama boleh kita lakukan dalam pelayanan kelompok kecil kita. Sekarang kita akan dokumentasi screenshot. Teman-teman, kakak-kakak boleh aktifkan kameranya.